Nah, ternyata ini dia penyebab keributan antar pemain usai laga Persija versus Persib Bandung. Yang mana di video kali ini gue akan bahas tuntas beberapa penyebabnya hingga pemain Persib Bandung diserang oleh supporter Persija Jakarta di bandara. Dan juga di sini di video kali ini gue juga akan bahas yang mana supporter Persija Jakarta menyuarakan keluh kesahnya terhadap para pemain Persija. Oke, sebelum lebih lanjut, gue mengingatkan kepada kalian, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya karena itu sangat membantu perkembangan channel Progressive Football. Oke, yang dari pertama yang gue bahas, yaitu yang pertama adalah keributan, penyebab keributannya pemain Persija dan pemain Persib Bandung. Apa penyebabnya? Setelah peluit panjang berakhir, penyebabnya adalah selebrasi dari Beckham Putra yang terlalu berlebihan ke para pemain Persija Jakarta, dan itu dia selebrasinya menunjukkan kepada para supporter Persija, yang mana di situ semua supporter Persija Beckham Putra memicu duel klasik ini menjadi lebih panas lagi after match. Dan makanya ada beberapa pemain timnas kan di antara Persib dan Persija Jakarta, yang mana di Persib Bandung ada Beckham Putra, Marplok, Tom Haye, lalu di Persija Jakarta ada Rizky Ridho, Witan Sulaiman. Dan setelah diamankan Beckham Putra oleh para rekan-rekannya, ini tangan-tangan jahil dari Rizky Ridho dan Witan Sulaiman, yang mana Rizky Ridho menjambak, Witan Sulaiman juga sedikit memukul. Ini yang sangat disayangkan. Mereka itu pemain timnas, tetapi attitude-nya setelah pertandingan kok seperti itu gitu loh. Dan memang kalau gue telaah dari kejadian ini, yang mana selebrasinya Beckham Putra itu seharusnya tidak ditunjukkan seperti itu. Dia harus respect kepada tuan rumah, respect kepada supporter tuan rumah juga. Jangan melakukan selebrasi yang berlebihan. Dan kalau gue lihat ini, selebrasi berlebihan ini memicu terjadinya keributan ya ini. Dan ditambah lagi Persija mengalami kekalahan setelah pertandingan, supporter Persija melakukan aspirasi suaranya, mengeluarkan aspirasi suaranya kepada para pemain Persija dari tribun penonton, yang mana mengeluarkan kekecewaannya terhadap tim ini seharusnya bisa menang, menjegal Persib Bandung untuk juara ketiga kalinya. Itu yang diharapkan oleh Persija pada saat duel klasik ini. Satu-satunya kesempatan menjegal Persib Bandung yaitu saat pertandingan ini. Saat pertandingan Persija melawan Persib Bandung. Walaupun posisi tuan rumahnya itu di Stadion Samarinda, tetapi The Jack, supporter kebanggaan Persija Jakarta, yaitu The Jackmania, dia betul-betul datang mendukung tim kebanggaannya. Makanya supporternya itu betul-betul kecewa atas kekalahan yang diterima oleh Persija Jakarta. Jauh-jauh dari Jakarta lalu ke Samarinda, dan tim kebanggaannya itu mengalami kekalahan. Dan apalagi kekalahannya tuh masalah perebutan juara Liga BRI Super League. Wah, tetapi kalau gue lihat di sini dari supporter ya Persija, lalu pemain Persija, ini sama-sama bisa dibilang bukan contoh yang baik untuk sepak bola Indonesia, yang mana pemain Persija ada Rizky Ridho, ada Witan Sulaiman, ada Eduardo kiper Persija Jakarta yang terlalu berlebihan. Ya sedikit ada pukulan. Gue bisa bilang itu pukulan atau dorongan lah. Begitu juga Rizky Ridho melakukan jambakan kepada Beckham Putra. Dia sama-sama pemain timnas loh, yang mana nanti dia akan ketemu lagi ketika di FIFA Matchday. Ini yang sangat disayangkan. Menurut gue ini sangat disayangkan perilaku seperti ini. Dan yang menurut gue sangat disayangkan lagi, oke lah, supporter Persija mengeluarkan aspirasinya, mengeluarkan unek-uneknya kepada para pemain Persija ketika di dalam lapangan, masih di wilayah stadion. Tetapi ketika di luar, pemain Persija Jakarta itu dimaki-maki oleh supporternya sendiri, yang seolah-olah gue lihat komen-komennya ini, wah ini pemainnya udah rusuh, lalu supporternya maki-maki pemain Persija. Ini beberapa komen-komen di YouTube gue sebelum yang gue bahas masalah pertandingan Persib dan Persija. Ini attitude-nya pemain dan supporter Persija ini sama-sama tidak patut, sama-sama dongok lah. Kata-kata banyak yang keluar itu di komen-komen YouTube gue sebelumnya. Wah, bisa lihat ya. Kalau mau lihat komen-komennya bisa lihat di video sebelumnya, bisa diklik di atas ini. Ini sangat disayangkan. Ada yang bilang lagi,
gaji UMR, marahin gaji ratusan juta. Kan ini bisa lucu juga, lucu lah komen-komennya di video gue sebelumnya. Dan yang sangat disayangkan lagi adalah supporter Persija menghadang para pemain Persib Bandung di bandara ketika ingin pulang ke Bandung. Ini yang menurut gua lebih parah lagi. Apalagi ini untungnya saja bisa direda oleh para pihak-pihak keamanan bandara. Kalau sampai terjadi kerusuhan di bandara, apa yang terjadi? Merugikan Persija itu sendiri, merugikan manajemen Persija, merugikan supporter Persija yaitu The Jackmania. Yang mana di sini apakah tahu ketua The Jackmania ini melihat oh anggotanya ini melakukan rusuh di bandara, apakah itu tahu gitu loh. Nanti sanksinya bukan hanya ke Persija, bisa merembet kemana-mana, bisa ke Persib, bisa ke Persebaya, yang mana ketika melakukan laga kandang tidak dibekukannya supporter untuk mendukung tim kesayangannya. Itu yang dikhawatirkan. Apakah berpikir panjang? Namanya pertandingan itu pasti ada menang, ada kalah. Kalau tidak siap kalah, ya jangan mendukung tim kebanggaannya tersebut. Namanya kalau udah cinta, udah sayang sama klub kebanggaannya, harus siap menerima menang dan kalah. Jangan ketika menang aja didukung, ketika kalah ya dicaci maki pemain-pemainnya, manajemennya semua dicaci maki. Bahkan tim lawan ketika ingin pulang itu dicaci maki juga. Walaupun memang kejadiannya itu berawal dari Beckham Putra yang gue bilang di awal tadi. Lalu supporter Persija itu di bandara ingin menghadang Beckham Putra. Maksudnya apa gitu loh? Ketika di lapangan selebrasi berlebihan seperti itu. Itu yang ingin ditanyakan oleh supporter Persija. Sebetulnya itu gue tahu maksudnya supporter Persija datang ke Bandara Samarinda lalu untuk menegur Beckham Putra, itu niatnya seperti itu. Tetapi ini sangat disayangkan. Wah, benar-benar ini duel klasik yang mana dulu sudah sempat damai itu tahun after Covid, udah sempat damai, sebelum Covid sempat memanas lagi, apalagi zamannya Bambang Pamungkas, zamannya Helton Moreira, zamannya Christian Gonzalez, Budi Sudarsono di Persib Bandung. Wah, ini benar-benar duel klasik dari zaman dulu, yang mana masih ada Atep juga di Persib. Di Persija Jakarta ada Ismet Sofyan, ada Agus Indra. Ya gitu, yang mana ketika Persib bertandang ke Persija Jakarta itu menggunakan rantisnya Polri, lalu ketika Persija melakukan laga tandang ke Persib juga begitu sebaliknya dijaga ketat oleh polisi. Ini mau sampai kapan sepak bola kita itu benar-benar ramah untuk keluarga yang menonton pertandingan ini gitu loh. Ini laga klasik seharusnya jangan ada kerusuhan lah. Udah gitu pemainnya juga tahu batas diri lah. Bisa menahan, bisa menjaga sikapnya ketika setelah pertandingan, jangan selebrasi yang berlebihan. Itu yang memicu konflik setelah pertandingan. Tetapi kalau menurut gue ya, sepak bola nggak ada bumbu-bumbu konflik itu nggak seru. Apalagi sepak bola Indonesia, nggak ada bumbu-bumbu konflik, nggak ada bumbu-bumbu keributan, itu nggak seru. Ya itu namanya bukan sepak bola Indonesia. Tapi ya jangan dibenarkan omongan gue seperti ini. Ya lebih baik kita damai sama pecinta sepak bola Indonesia. Apalagi ketika timnas bermain, mereka juga pemain-pemain timnas juga gitu loh. Mereka bermain bersama. Dan juga ini antara Beckham Putra, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, udahlah. Jangan terlalu berlebihan, namanya rival itu 90 menit. Kalau setelah 90 menit, ya udah selesai. Jangan diteruskan lah apa yang panasnya 90 menit, ya udah. Ketika sudah 90 menit ya kita sama-sama mencari nafkah di sepak bola kok. Nggak usah yang berlebihan seperti itulah. Oke, jadi itu pembahasan keributan, apa yang terjadi, penyebabnya apa sih? Nah itu makanya gue bahas di video kali ini biar nggak rancu nih. Di Instagram gue lihat, wah ini ada yang menyalahkan Beckham, ada yang menyalahkan Rizky Ridho, ada yang menyalahkan Witan Sulaiman. Dan gue harap semuanya sudah clear, sudah selesai. Di video kali ini udah gue bahas, baik supporter Persija, The Jackmania, lalu supporter Persib Bandung, Bobotoh, ya rukun lah. Yang mana juga kan
rivalitas itu hanya 90 menit dan hanya di atas lapangan. Begitu juga sikap dari supporter Persija, The Jackmania kepada para pemain Persija, yaitu jangan terlalu berlebihan. Kalau mereka kritik yang berlebihan, mengeluarkan kata-kata kotor, ya kenapa nggak dia aja gitu loh yang main? Emangnya yang gaji para supporter ini gitu loh. Kalau lu nggak suka Persija kalah, ya udah nggak usah dukung. Jadi gitu aja, simple. Nggak suka Persija kalah, nggak usah dukung. Jangan dukung Persija saat menang. Justru pada saat kalah ini, Persija butuh dukungan dari supporternya untuk memperbaikinya. Kalau mengeluarkan unek-unek boleh, keluarkan unek-unek boleh, tapi tetap jaga lisannya. Jangan menggoblok-goblokan, mentolol-tololkan para pemain Persija. Mereka juga bekerja untuk keluarga gitu loh. Apakah yang ngata-ngatain lah istilahnya para pemain Persija itu dia lebih baik? Kalau dia memang lebih baik, main. Masuk ke klub Persija, seleksi. Tunjukkan kalau dia memang bisa membawa klub kebanggaannya menjadi lebih baik. Nah, jadi seperti itu ya. Memang ini duel klasik ini nggak ada habis-habisnya kalau kita bahas setiap pertandingan ini. Memang duel klasik ini menjadi apa ya? Menjadi atmosfer sepak bola Indonesia yang mana ketika Persija Persib Bandung bertemu, lalu Persija Persebaya bertemu, ini duel klasik yang benar-benar menjadi bumbu sepak bola Indonesia. Oke, gua Iqbal dari Progress Football. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian agar menekan tombol like dan subscribe. Gua Iqbal dari Progress Football, pamit dan ciao.